Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film sci-fi pertama Korea yang menggunakan setting cerita luar angkasa. Film ini berjudul Space Sweepers yang tayang di bulan Februari tahun 2021 lalu. Film fenomenal ini diperankan oleh aktor drama Korea terkenal Song Joong Ki yang juga sukses berperan dalam drama Korea Descendants of the Sun. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi di tahun 2092 di mana kondisi bumi sudah sangat tidak layak lagi untuk dihuni. Kondisi hutan yang sudah habis membuat suplai oksigen di bumi menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, sebuah perusahaan bernama UTS membuat koloni baru di luar bumi untuk membuat manusia bisa bertahan hidup. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa bergabung. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa bergabung tinggal di UTS. Di scene awal, kita akan melihat Taeho yang berusaha bekerja keras mencari anaknya yang bernama Sunny. Saat itu, masyarakat memiliki alat di telinganya yang bisa digunakan untuk menerjemahkan semua bahasa yang ada di muka bumi. Sayangnya, Taeho tidak memiliki cukup uang sehingga ia menawarkan beras yang ia miliki untuk melihat jenazah yang ditemukan oleh tim. Namun wanita penjaga itu meminta juga sepatu Taeho karena ia menganggap beras itu tidak cukup. Saat Taeho mengetahui bahwa jenazah anak yang dimaksud bukanlah anaknya, ia kembali pergi dengan putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali keluar angkasa untuk bekerja dengan mengendarai sebuah cincin raksasa sebagai alat transportasi keluar angkasa. Scene selanjutnya, kita ditunjukkan kondisi pemukiman UTS yang telah dibuat sedemikian rupa mirip dengan bumi. Koloni UTS sendiri didirikan oleh James Sullivan yang walaupun berusia 152 tahun, ia nampak sangat sehat dan juga muda. Sullivan sendiri memiliki prinsip untuk hanya mengizinkan orang-orang yang memiliki karakter baik dan tidak merusak bumi untuk tinggal di UTS. Saat melakukan wawancara dengan para reporter di bumi, Daniel, salah satu reporter, tampak sekali sangat menentang keputusan Sullivan untuk meninggalkan banyak orang menderita di bumi yang saat ini terasa seperti neraka. Daniel juga berpendapat bahwa karena ulah Sullivan membuat koloni di luar angkasa, banyak sekali manusia harus menjadi pemulung luar angkasa dan mengorbankan nyawanya. Scene selanjutnya, kita ditunjukkan sebuah benda rongsokan yang terbang ke sana kemari di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, beberapa pesawat mengejar benda itu dan menangkapnya. Mereka ini adalah para pemulung luar angkasa. Saat sudah mendapatkan rongsokan itu, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat yang lebih besar dan berbendera Korea yang bernama pesawat Victory. Pesawat itu berisikan Taeho sebagai pilot, Tiger Park sebagai teknisi, Jang sebagai kapten, dan sebuah robot bernama Babs. Kapten Jang memerintahkan Babs untuk melemparkan tombak pada rongsokan itu. Setelah itu, mereka membawa rongsokan itu kabur. Para pemulung luar angkasa yang lain tentu saja merasa marah dan kesal karena hasil pencarian mereka ditangkap begitu saja. Karena lengah dalam pengejaran itu, Victory hampir saja menabrak UTS dan menabrak sebuah antena milik perusahaan UTS. Beberapa saat kemudian, Victory berhasil masuk ke sebuah pabrik satelit pengolahan limbah. Mereka menyentorkan sampah angkasa yang mereka dapat dan berencana menyerahkan sebuah pesawat rongsokan yang juga telah mereka dapat. Sayangnya, penjaga yang bernama Karu menjelaskan jika pesawat rongsok itu harus dibongkar dulu sebelum disetorkan. Ditambah, biaya bongkarnya sangatlah mahal. Taeho akhirnya memutuskan untuk menerima uang sampah yang seharusnya ia dapatkan, namun ternyata ia ketahuan menabrak sebuah antena sehingga ia harus mendapatkan denda.
Denda itu sendiri lebih banyak dari uang yang harusnya mereka dapatkan. Bukan mendapat upah, Taeho malah mendapatkan daftar hutang yang harus ia bayar. Beberapa saat kemudian, datanglah Pierre yang merupakan fans berat dari Kapten Jang yang cantik. Saat itu juga, Pierre menyalakan sebuah TV dan terlihat sebuah berita yang menayangkan gambar sebuah robot android berbahaya yang hilang bernama Dorothy. Robot itu merupakan buatan UTS dan bisa meledak kapan saja. Robot itu sendiri dikabarkan dicuri oleh sekelompok teroris bernama Rubah Hitam. Theo kemudian pergi dan mengais sebuah sampah. Theo menemukan sepasang sepatu bekas yang sangat jelek. Ia sendiri terpaksa memakainya karena ia sama sekali tidak memiliki alas kaki. Keesokan harinya, kru pesawat Victory berusaha membongkar pesawat rongsok yang sebelumnya mereka dapatkan. Tidak disangka, mesin pesawat itu malah menyala. Theo kemudian mengecek di dalam pesawat itu dan menemukan seorang anak kecil. Semua kru tampak bingung mengenai asal-usul dari anak itu. Tanpa sengaja, Theo menatap layar yang menayangkan berita hilangnya Dorothy dan menyadari bahwa anak itu sangatlah mirip dengan robot itu. Di dalam berita disebutkan android yang hilang itu sangatlah berbahaya dan bisa meledak kapan saja. Bersamaan dengan itu, anak itu menunjukkan gelagat ingin bersin. Tentu saja hal itu membuat seisi Victory panik dan berlari berlindung. Karena panik, Tiger Park berusaha menghubungi polisi untuk datang. Para kru akhirnya sepakat untuk meminta Theo mengikat anak itu agar tidak banyak bergerak dan meledak. Bukannya mengikat anak itu, Theo yang panik malah mengambil tas dan koper anak itu dan berlari bersembunyi kembali. Di dalam tas itu terdapat sebuah handphone dan berkas-berkas dengan nama Kang Yonu. Kang Yonu sendiri berusaha berkali-kali menelepon si anak itu melalui handphone yang ada di dalam tasnya. Di sisi lain, Dorothy melihat sebuah tanaman yang mati di dalam pesawat Victory. Dorothy mendekatinya dan secara ajaib pohon itu berangsur-angsur kembali hidup. Di dalam sebuah rumah makan di luar pesawat, Tiger Park menjelaskan bahwa ia telah berusaha menelepon polisi namun tidak mendapatkan jawaban. Di sini Theo memiliki ide untuk menjual Dorothy kepada pihak teroris Rubah Hitam untuk mendapatkan uang. Theo lalu mengotak-atik radio miliknya untuk disambungkan pada ponsel milik Dorothy. Seseorang akhirnya mengangkat telepon tersebut. Theo menjelaskan bahwa ia membawa Dorothy dan akan menyerahkannya jika ia diberikan imbalan. Tanpa pikir panjang, teroris itu menjanjikan $2 juta jika mereka menyerahkan Dorothy padanya. Theo akhirnya meminta mereka untuk menemuinya di sebuah klub malam itu. Sayangnya, percakapan itu berhasil disadap oleh James Sullivan yang telah sekian lama mengincar keberadaan Dorothy. Sullivan akhirnya meminta anak buahnya untuk merebut Dorothy. Di dalam pesawat, semua kru bersiap untuk membawa Dorothy. Namun, tiba-tiba saja seorang polisi datang karena panggilan Tiger Park sebelumnya. Mereka yang panik meminta Dorothy bersembunyi dan mengancam polisi itu dengan tuduhan menerima uang suap dari mereka. Polisi itu akhirnya ketakutan dan memutuskan untuk pergi daripada dilaporkan oleh tim kru Victory dan membuatnya dipecat. 못하겠으면 그냥 꺼져 이 등신아. Saat tiba di klub malam itu, sesuai dengan perjanjian, Kang Yonu datang seorang diri. Theo kemudian menuntunnya menuju tempat di mana Dorothy berada. Sementara itu, pertemuan mereka ternyata telah diintai oleh pasukan yang dikirim oleh Sullivan. Saat Kang Yonu menyerahkan uangnya, mereka semua terkejut menyadari bahwa Dorothy sudah tidak ada di dalam tas yang dibawa oleh Tiger Park. Mereka semua pun kebingungan dan mencari keberadaan Dorothy. Dorothy yang penasaran berjalan sendirian di lantai dansa dan beberapa orang akhirnya memandang ke arah Dorothy dan menyadari bahwa ia adalah robot yang sedang dicari oleh perusahaan UTS. Semua orang akhirnya panik.
Park dan Theo pun akhirnya membawa Dorothy pergi saat tiba-tiba saja pasukan Sullivan menembaknya dari atas. Secara ajaib, peluru yang menembaki mereka berhasil ditepis oleh Dorothy. Semua pasukan yang turun akhirnya gagal mendapatkan Dorothy malam itu. Di dalam pesawat Victory, semuanya merasa kesal dengan ulah Tiger Park yang telah gagal menjaga Dorothy dengan baik. Kapten Chang yang akhirnya sadar bahwa handphone milik Dorothy telah disadap oleh UTS, akhirnya menginjaknya dan menghancurkannya. Kapten Chang mengatakan ia telah menyimpan nomor Kang Yonu dan juga mengingatnya. Saat sedang menggambar dan berbincang, Tiger Park merasa sangat gemas dengan tingkah laku Dorothy yang sangat lucu. Saat itu juga, Kapten Chang sendiri merasa sangat aneh karena melihat tanaman tomat yang mati di pesawatnya tiba-tiba saja hidup dan berbuah. Di sisi lain, Sullivan dan timnya melakukan pertemuan untuk membicarakan pembentukan koloni di planet Mars. Sullivan sudah menyiapkan teknologi yang canggih untuk membuat tanaman tumbuh bahkan di tempat yang mustahil sekalipun. Salah satu anggotanya menyarankan Sullivan untuk menggunakannya di bumi, namun Sullivan tentu saja menolaknya. Sullivan merasa ia tidak ingin memberikan harapan untuk bumi dan menciptakan kehidupan baru yang lebih baik di Mars saja. Pesawat Victory yang sedang mengalami kerusakan kala itu akhirnya singgah di hanggar atau tempat yang disebut pabrik untuk diberikan perawatan. Dari kejauhan, Dorothy melihat seseorang menjual minuman di dalam gelas. Dorothy akhirnya memiliki ide untuk meminjam gunting pada Theo dan memotong tomat itu untuk dijual. Theo merasa terkejut bagaimana bisa pohon tomat yang mati itu tiba-tiba saja tumbuh dan berbuah sangat lebat. Melihat tomat itu, akhirnya Theo membawa semua tomat itu ke pabrik dan menawarkannya pada semua orang. Para pekerja yang melihat tomat itu tentu saja merasa sangat tergiur karena mereka sudah lama sekali tidak menikmati buah segar. Mereka akhirnya bersedia membelinya dan menikmatinya. Alhasil, tomat itu laris manis dan Theo mendapatkan beberapa dolar dari tomat itu. Di dalam sebuah ruangan, Babs mengobrol dengan Dorothy sembari bermain make up. Babs bercerita pada Dorothy bahwa ia sangat ingin memiliki cangkok kulit yang bagus seperti milik Dorothy. Sayangnya, Babs tidak memiliki cukup uang karena harganya yang sangat mahal. Di situ juga akhirnya Babs bercerita bahwa dulunya Theo merupakan orang terpilih yang tinggal di UTS dan berprofesi sebagai pasukan penjaga. Suatu hari, ia bertugas untuk menghentikan sebuah pesawat ilegal. Di dalamnya, ia menemukan seorang bayi yang selamat dan memutuskan untuk merawatnya karena rasa bersalahnya yang besar telah membunuh ibu sang bayi. Menurut aturan, Theo seharusnya menyerahkan bayi itu untuk dikembalikan ke bumi. Bayi itu ia beri nama Sunny. Sunny memiliki permasalahan dalam mendengar karena efek dari serangan yang dilakukan oleh Theo saat ibu si bayi masih hidup. Theo yang semakin merasa bersalah akhirnya menyayangi Sunny sepenuh hati dan berjanji akan melakukan semuanya untuk kebahagiaan Sunny. Sejak kejadian itu, Theo tidak pernah bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Setiap kali ia berusaha menyerang, ia selalu teringat pada Sunny dan hal buruk yang menimpa Sunny setelah serangannya itu. Hal itu tentu saja berakibat fatal. Theo akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan diusir dari koloni UTS. Karena tidak memiliki banyak uang, Theo akhirnya merasa sangat sedih dan hancur. Dia terpaksa bermain judi dan lalai dalam menjaga Sunny. Sunny akhirnya berjalan sendiri mencari makanan. Tiba-tiba saja, sampah luar angkasa terjatuh dan menabrak tempat itu. Theo yang selamat berusaha mencari Sunny, namun gagal karena Sunny dan banyak orang lainnya telah terlempar ke luar angkasa karena kerusakan tempat itu. Theo dengan sedih berusaha mencari jasad Sunny, namun ongkos yang diperlukan sangatlah mahal.
Theo diberitahu jasad Sunyi hanya akan bertahan selama 3 tahun. Jika lebih dari itu, jasadnya akan menghilang dari orbit. Saat sedang bercerita, Babs menyadari bahwa alat komunikasi mereka berdering. Itu adalah telepon dari Kang Yonu. Mereka kemudian merencanakan pertemuan kembali. Malam itu juga, Kapten Chang memeriksa berkas yang dibawa oleh Dorothy. Ia lalu menyadari sesuatu. Dorothy yang memutuskan untuk pergi ke toilet dibuntuti oleh seseorang dan menggendongnya pergi. Tiger Park yang curiga karena Dorothy tidak kunjung kembali akhirnya mengajak semua kru untuk mencari Dorothy. Dari kejauhan, ia melihat seseorang menculik Dorothy. Theo berhasil merebut Dorothy kembali, dan saat Theo terkepung, Tiger Park datang dan menyerang orang-orang yang menculik Dorothy itu dan memukulnya. Saat Kapten Chang membuka topeng salah satu dari mereka sangat terkejut karena laki-laki itu adalah Karung. Saat diinterogasi dalam sebuah ruangan, mereka akhirnya mengaku bahwa mereka adalah rubah hitam. Saat ini, Kapten Chang mulai menyadari bahwa Dorothy bukanlah robot melainkan manusia sungguhan. Karung kemudian menjelaskan bahwa mereka bukanlah teroris, melainkan kelompok pecinta lingkungan. Pemimpin mereka, Kang Yonu, adalah dokter dan ilmuwan yang menciptakan nanobots yang bisa menciptakan tumbuhan di tempat ekstrim sekalipun. Mereka semua awalnya adalah pekerja dari James Sullivan yang membuatnya berhasil menciptakan kehidupan baru. Sullivan melihat pekerja-pekerja itu sebagai ancaman karena mereka bisa saja menyebarluaskan penelitian mereka untuk menghijaukan bumi kembali. Sullivan akhirnya menciptakan berita yang menggiring semua orang untuk percaya bahwa mereka adalah teroris. Dorothy sendiri adalah putri sematawayang Kang Yonu yang sebelumnya mengidap penyakit bawaan langka. Kang Yonu menyuntiknya dengan nanobots, dan juga secara ajaib Dorothy bisa hidup dan sehat kembali. Dorothy bahkan memiliki kelebihan untuk bisa terhubung dengan nanobots di sekitarnya, seperti memerintahkan mereka untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kembali. Karena kekuatan Dorothy itu, ia tidak bisa begitu saja dibunuh. Dorothy akhirnya dianggap ancaman oleh Sullivan karena dianggap bisa menyelamatkan bumi dan menghijaukannya kembali. Dorothy sendiri hanya bisa dihancurkan dengan bom hidrogen yang berisi gelombang kripton. Di dalam pusat pabrik sendiri, terdapat satu bom hidrogen yang nantinya akan direncanakan Sullivan untuk diledakkan bersama dengan Dorothy. Ketika pabrik hancur, pabrik akan jatuh tepat mengenai bumi dan membuat bumi hancur selamanya. Di sela-sela itu, tidak disangka pasukan milik Sullivan telah datang dan menggeledah pabrik. Mereka kemudian berencana berpencar dan kabur untuk akhirnya bertemu di sebuah tempat bersama Kang Yonu, ayah dari Dorothy. Theo membawa Dorothy kabur, namun sayangnya aslinya itu diketahui oleh penjaga. Pasukan itu akhirnya menyerangnya. Di luar, puluhan pasukan berusaha menembaki pesawat Victory. Theo berlari dan melompat menuju pesawat Victory. Beruntungnya, Babs berhasil menangkapnya. Tidak disangka, salah seorang dari pasukan berhasil meraih Dorothy dan membuatnya terjatuh. Untungnya, dengan cepat, Tiger Park berhasil menangkap Dorothy dan menyelamatkannya. Di luar, Victory terkena serangan rudal. Hal itu membuat Victory terpental dan masuk ke zona sampah ruang angkasa bernama Langrangian. Zona itu berisi nanobots kuat yang bisa menggerogoti besi. Dalam zona itu, lambat laun, Victory mengalami kerusakan. Tiba-tiba saja, Dorothy memerintahkan semua nanobots itu untuk menyingkir dari pesawat. Hal itu membuat Dorothy tiba-tiba saja pingsan dan membuat panik seluruh kru Victory. Beruntungnya, Dorothy cepat tersadar dan pesawat Victory pun selamat. Victory sampai di tempat yang telah direncanakan. Kedua pesawat itu pun akhirnya bergabung dan membuat Dorothy berhasil bertemu dengan ayahnya dan para anggota rubah hitam. Sayangnya, tidak semuanya berakhir di situ. Pesawat mereka telah dikepung oleh ranjau elektromagnetik. Ranjau itu akhirnya meledak dan mematikan semua perangkat elektronik termasuk si robot Babs.
Para pasukan itu akhirnya masuk dan menembaki semua orang termasuk ayah Dorothy. Para pasukan itu akhirnya membawa Dorothy dan meninggalkan banyak uang untuk kru Victory. Sullivan datang dan menghina Theo yang tetap mengambil uang-uang itu karena niat hatinya yang sangat besar untuk menemukan putrinya. Setelah Sullivan dan pasukannya pergi, Theo mengambil sebagian uang itu untuk menemukan putrinya. Tiger Park dan kru lainnya bersikeras tidak mau mengambil uang itu dan akan pergi mencari Dorothy. Di tempat lain, pasukan itu mengikat Dorothy dan berencana meledakkannya bersama dengan bom hidrogen. Theo pun menyerahkan semua uangnya untuk menemukan anaknya Sunny. Di ruang tunggu, ia membaca buku yang dulu digunakan Sunny untuk menulis. Di sanalah Theo membaca bahwa Sunny ingin sekali menjadi seperti ayahnya, yaitu Theo, karena Theo merupakan orang yang baik. Theo yang terharu akhirnya sadar dan menggagalkan rencananya untuk mencari Sunny. Ia mengambil kembali uangnya dan membuangnya di tempat sampah pesawat Victory. Theo akhirnya kembali bergabung dalam misi menyelamatkan Dorothy. Mereka dikejar oleh pesawat-pesawat penjaga yang menembakkan rudal ke arah Victory. Theo akhirnya memiliki ide untuk memasuki atmosfer bumi dan membakar rudal-rudal itu melalui atmosfer. Theo akhirnya membawa pesawat itu menuju pabrik di mana tempat Dorothy disekap. Di sana ternyata sudah terdapat sebuah bom hidrogen yang telah siap melakukan hitungan mundur untuk meledak. Jangkauan dari bom itu sendiri adalah 5.000 km sehingga terasa sangat mustahil untuk menyelamatkan bumi dan juga Dorothy. Seorang prajurit Sullivan tiba-tiba saja datang dan menyerang. Tiger Park akhirnya mengunci dirinya bersama prajurit itu. Tiger Park yang tidak memiliki kekuatan sepadan akhirnya berpura-pura pingsan dan memiliki sebuah ide untuk membuka pintu pesawat dan membuat mereka berdua tersedot keluar. Tiger Park akhirnya memotong tangan prajurit itu dan membuatnya terlempar ke luar angkasa. Di luar ternyata sudah banyak sekali pasukan yang menunggu untuk menyerang. Kru Victory akhirnya meminta bantuan seluruh pasukan pemulung untuk membantu. Ia mengatakan rencana Sullivan untuk meledakkan pabrik dan menjatuhkan pabrik tepat di atas bumi. Rencana Kapten Chang akhirnya berhasil. Semua pemulung angkasa itu setuju untuk bertempur bersama menyelamatkan bumi. Victory akhirnya diserang oleh banyak sekali pasukan Sullivan. Tidak disangka, seluruh pesawat pemulung angkasa telah bersiap membantu Victory meloloskan diri dan bertempur melawan pesawat prajurit Sullivan. Pada siaran berita, Kapten Chang menyiarkan seluruh pernyataan Sullivan yang ingin menghancurkan bumi dan membentuk koloni baru di Mars. Di sisi lain, Theo yang membawa Victory melesat menuju lebih dari 5.000 km dihadang oleh Sullivan dengan pesawatnya yang canggih. Pesawat Sullivan berhasil menempel pada Victory dan melakukan serangan. Karena sebagian tubuh Babs hancur diserang oleh pesawat milik Sullivan, Kapten Chang sekuat tenaga menyalakan tenaga pendorong tambahan untuk memberikan energi lebih besar pada pesawat itu. Theo akhirnya mampu membawa pesawatnya melesat lebih jauh. Sullivan dengan pesawatnya membongkar isi pesawat Victory. Tidak disangka, Victory ternyata tidak membawa Dorothy bersamanya dan malah mengangkut bom hidrogen itu di dalam pesawat. Dorothy sebelumnya ternyata telah dititipkan pada Pierre karena misi yang Victory lakukan di sini adalah misi bunuh diri. Jika bom hidrogen itu dibawa menjauh, Dorothy dan pabrik pasti akan selamat. Sehingga bumi tentu saja tidak akan hancur oleh rencana Sullivan. Bom itu pun akhirnya meledak dan menghancurkan pesawat Sullivan dan juga Victory. Bumi pun akhirnya berhasil diselamatkan. Tidak disangka, ternyata Dorothy menggunakan kekuatannya untuk memerintahkan nanobots yang sangat kuat dan tidak bisa hancur untuk melindungi Victory. Victory akhirnya kembali dengan selamat beserta seluruh awak pesawatnya.
Akhirnya, UTS pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berjanji akan memulihkan bumi kembali dan memberikan kompensasi pada seluruh pemulung angkasa yang telah mengalami banyak sekali kerugian. Akhirnya, semua kembali normal dan baik. Dorothy sesekali pergi ke bumi untuk menumbuhkan banyak tumbuhan di sana. Babs juga mendapatkan tubuh baru dengan bentuk perempuan muda yang sangat cantik. Para tim pencari akhirnya juga membantu Theo untuk terhubung dengan Sunny dengan bantuan nanobots dan juga Dorothy. Sinkronisasi itu berhasil dan Theo akhirnya bertemu dengan Sunny di alam bawah sadarnya. Sunny akhirnya mengucapkan perpisahan kepada ayahnya itu. Setelah semua yang telah terjadi, para awak kapal Victory hidup lebih baik dan melakukan pekerjaan sebagai pemulung luar angkasa lagi. Mereka juga mengadopsi Dorothy untuk hidup bersama dengan mereka. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.